Contoh orang tua dari kecil bilang, lu mah anak siapa? Emang lu anak sultan? Sono kerja. Kalau nggak kerja lu mau nggak banting tulang, nggak bakalan kaya. Nah itu program masuk tuh. Ibaratnya dia menanam biji benih, kalau nggak kerja keras lu nggak akan kaya. Nah, tema yang akan dibahas pagi hari ini tema yang sangat menarik ya. Kenapa hidup kita sering berulang? Padahal kita udah berusaha. Kita bahas sama Master Wendy, ahlinya ilmu pikiran bawah sadar. Beliau juga seorang spiritualis dan konselor psikologi. Ya bismillah, pagi hari ini sama-sama kita mengkaji diri bersama Master Wendy Mikael. Silakan Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hidup seperti berulang. Memang hidup itu berulang. Ya, jadi hidup itu pengulangan atas program yang kita tanam di dalam bawah sadar kita. Bawah sadar itu batin, kalau dalam bahasa Indonesia sifatnya abstrak. Nah, jadi di bawah sadar itu artinya di batin kita. Makanya sering ada istilah ngebatin ya. Ngebatin ya. Ngebatin. Ngomong dalam hati. Ngebatin tuh kesel yang nggak bisa diungkapkan. Ya. Makanya orang yang suka ngebatin, perasaan-perasaannya dibatin aja akhirnya jadi penyakit. Luka batin. Ya, luka batin. Penyakitnya apa? Mulai dari sakit lambung, sakit perut, encok, sakit kepala, sampai ke cancer. Nah, berarti dia di alam bawah sadarnya itu tertanam tuh program-program itu. Itu baru satu program. Sedangkan di alam bawah sadar tuh program kita banyak banget. Makanya orang-orang yang menguasai ilmu tentang program bawah sadar, alam bawah sadar, itu orang-orang yang sangat beruntung. Karena itu salah satu rahasia ilmunya Allah. Kalau dalam pengajian di Torikoh gitu ya, sering dibilang ada syirnya Allah gitu. Kalau di Torikoh banyak tuh. Tapi orang nggak ngerti syirnya Allah itu apa. Dia taunya itu rahasianya Allah gitu. Ya saya pernah ngaji-ngaji Torikoh kayak gitu. Ya akhirnya cuma tahu luarannya doang kan. Tapi di sini teman-teman kita akan bedah lebih dalam. Biar mudah teman-teman, biar cerdas. Jadi segala sesuatu bagi saya harus bisa terjelaskan. Dan teman-teman makanya yang belajar di WM Academy, apalagi ya murid-murid WM Academy, enak tuh, paham kan, mudah kan. Saya di Magister Psikologi nggak diajarin yang begini, ajarin tuh bahasa-bahasa yang akademis, berat. Bagi orang umum berat. Ya. Nah makanya teman-teman enak, saya kasih yang bahasa-bahasa berat akademis itu jadi mudah, receh kan. Terus kombinasi dengan ilmu spiritualnya juga kita bikin mudah dan receh, ya, tidak menghilangkan dagingnya gitu. Yuk, sekarang kita masuk ya ke materi ya. Kenapa sih polanya terus berulang gitu ya? Padahal kita udah banyak usaha. Apa yang salah gitu dengan usaha-usaha kita? Ya kita bahas satu persatu dengan Master Wendy. Silakan, Bang. Oke, apa yang salah? Sebenarnya nggak ada yang salah. Karena semua itu adalah program, semua kebenaran dari hasil yang Anda program sendiri dalam hidup. Jadi nggak ada yang salah. Semua itu adalah ibaratnya kita menanam apa yang kita tanam, biji benihnya, maka dia akan bertumbuh kembang dan berbuah yang sama dengan yang kita tanam. Jadi misalnya ada orang yang pengen kaya, udah narik-narik kekayaan, law of attraction, afirmasi. Tapi selama dari kecil ini sampai sebelum diafirmasi, bahkan saat diafirmasi pun ternyata dia menanamkan program yang nggak bisa kaya. Contoh orang tua dari kecil bilang, lu mah anak siapa? Emang lu anak sultan? Sono kerja. Kalau nggak kerja lu mau nggak banting tulang, nggak bakalan kaya. Nah itu program masuk tuh. Ibaratnya dia menanam biji benih, kalau nggak kerja keras lu nggak akan kaya. Nah program-program ini ibaratnya adalah tanaman-tanaman yang tumbuh di batin kita, di bawah sadar, di dalam tanah ini. Jadi sekecil apapun biji yang ditanam di sini, itu akan tumbuh berkembang. Nah selama ini coba introspeksi diri sendiri. Lebih banyak mana yang sudah kita tanam? Mungkin Anda lupa. Sesederhananya, perasaan apa yang sering muncul di dalam diri kita terhadap apapun, itu hasil tanaman. Perasaan apa yang sering muncul di dalam diri kamu sehari-hari, teman-teman? Ya. Apakah rasa cemas, khawatir, sedih, atau sebaliknya bahagia, tenang? Ya, itu identifikasinya ya, Bang ya. Contoh satu, tentang uang aja. Walaupun udah saya ajarin tentang uang tuh berkelimpahan, bla 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 bla. Tapi kalau di bawah sadar kamu belum dicabut yang lama-lama, mulut mungkin bilang, ah saya sih udah berkelimpahan, udah kaya raya. Tapi coba
rasa di hatimu itu, dari hasil perasaan-perasaanmu, apa yang muncul? Apakah kamu sekarang ini masih mengharapkan uang dari tempat lain? Kamu tuh masih ngarep, ih gue kok nggak turun-turun ya bayaran ini. Nah itu berarti program itu, program kekurangan. Itu baru satu contoh tentang uang. Merasakan kekurangan uang, atau ada perasaan, aduh gue tanggal 1 harus bayar ini nih, bayar itu tuh. Besok tuh tanggal 1. Iya kan? Nah itu juga perasaan yang hasil dari program lama. Dan kehidupan itu ya teman-teman ya, masalah hidup itu ada di dalam diri kita yang nggak kita sadarin. Dan itu lebih kuat. Ibaratnya pohon tadi, tanaman akarnya udah berapa puluh tahun tuh. Coba deh, buah mangga nih teman-teman, contoh buah mangga. Buah mangga dari 10 bahkan 100 buah mangga, nggak akan ada yang sama satupun kan? Iya. Nah 100 buah mangga itu ibaratnya adalah 100 masalah kita. Tapi sama nggak rasanya? Rasanya masalah kan? Iya. Ya artinya si mangga itu getir, Iya. mangga itu pahit, mangga itu asam sama kan? Iya. Jadi yang harus dirubahnya apa? Mangganya atau pohonnya? Pohonnya diganti. Ganti pohonnya, cabut akarnya. Nah itu disebut program. Selama belum dicabut program di bawah sadar itu, belum diganti ya, buahnya pasti sama, cuman kontennya aja yang beda. Kita kembali kepada apa yang di dalam diri ini akan menjadi kenyataan hidup di luar. Jadi kalau mau hidup di luarnya tidak berulang lagi, contoh orang menikah, ya indahoy lah 2 bulan 3 bulan, abis itu mereka mulai keluar aslinya, akhirnya ribut, cerai. Terus ketika dia married lagi, emang nggak begitu mengulang lagi? Akan mengulang. Nah, siapa yang menceraikan, mau itu istrinya, mau itu suaminya, karma dia belum selesai dan dia akan mengulang lagi. Dia akan ketemu pasangan yang konteksnya sama, walaupun kontennya beda, orangnya beda-beda gitu ya. Terus masalahnya beda-beda, tapi konteksnya tetap sama. Kenapa? Karena masalahnya bukan di orang itu, bukan di pasangannya. Masalahnya di dalam dirinya sendiri. Bagaimana kita jadi mengubahnya? Harus tahu, harus punya cara. Bergurulah sama orang yang udah punya cara untuk bisa memprogram ulang bawah sadar kita. Jadi tadi Bang, kita balik lagi ya kan, kunci awalnya kata Bang Wendy kan pikiran dan perasaan. Nah, untuk bisa supaya hidup kita polanya nggak berulang. Jadi pikiran sama perasaannya harus digimanain Bang? Untuk mengubah itu ada 3, mengubah keadaan hidup kita. Yang pertama, ubah prasangka kita, yaitu pikiran dan perasaan. Allah itu harus prasangka hambanya. Maka ubah prasangka kita yang selama ini pikiran perasaan kita susah, nggak punya duit, belum punya duit, mahal dan lain-lain, ubah bahwa kita sudah kaya raya. Makanya perasaan yang paling penting. Karena pikirannya biasanya negatif, perasaan pasti negatif. Ucapannya udah bilang kaya raya, berkelimpahan, tapi perasaannya begitu tanggal 1, gue harus bayaran ini. Nah ini masalah nih. That's why teman-teman perlu pengulangan, repetisi. Kata-kata saya bikinkan dalam video hipnoterapi dipakai. Ya, ada 10 volume nanti saya jelaskan. Teman-teman pakai, jangan dijadikan koleksi, tapi jadikan solusi. Jadi teman-teman gini, nggak ada yang bisa mengubah nasib kita kecuali diri kita sendiri. Bisa mengubahnya? Bisa teman-teman. Ubah DNA kamu. Dalam waktu 9 hari, sudah diteliti, 9 hari itu DNA kita berubah. Ibaratnya pohon, selama ini kamu menanamkan pohon kekurangan udah berapa tahun? Nah makanya jangan cuma 9 hari berhenti. Iya, 9 hari itu ibaratnya kita motongin, kan berubah tuh. Pangkasin ya kan. Nanti kalau mau mencabut akarnya pada saat kelas 2 hari di Bintaro. Ya. Dipangkasin sampai kapan, Bang? Ya terus aja. Kamu kan nanamnya juga puluhan tahun pohon kesusahan. Ya. Kecuali kalau dicabut. Nah, itu cabut kita dari akarnya. Jadi sementara ini kamu lakukan aja pangkas-pangkas dengan cara volume 1, volume 2 wajib tiap hari. Ya, maksimal sebelum tidur malam. Volume 1 tuh ngebersihin hati kita. Ngebersihin hati dan pikiran. Kenapa kita harus bersihin hati? Ibaratnya sebuah rumah. Kalau kita nggak sapu, nggak pel, itu sebulan kayak apa kotornya? Setahun kayak apa? Berpuluh-puluh tahun nggak pernah dibersihin. Ruangan kita ini disebut hati. Udah banyak semak belukar, duri belantara, ular berbisa, banyak kawa-kawa. Boro-boro sinar bisa masuk, cahaya bisa masuk. Zikir itu kan cahaya. Teman-teman udah ketutup dengan hutan-hutan belantara. Itulah seseorang yang nggak pernah ngebersihin hatinya, nggak pernah ngebersihin pikirannya. Pikiran itu ibaratnya pintu masuk, jendela masuk, tempat kemasukan semua yang baik-baik, yang buruk-buruk. Ya teman-teman, cabut akarnya
nanti di Bintaro, setidaknya teman-teman potongin dengan cara volume 1 penyembuhan luka hati pakai setiap hari. Bang, boleh nggak abis ribut-ribut, abis saya lagi nggak betah hatinya? Boleh. Maksimal banget sebelum tidur. Jadi volume 1, volume 2 malam hari. Itu paket 8 menit tambah 8 menit. Volume 1 sambil duduk tegap, ikutin kata-kata saya, ikutin aja. Kalau mau dicatat juga boleh. Terus volume 2 membuat tenang hati dan pikiran. Jadi setelah kamu nangis-nangis volume 1, mau nggak nangis juga nggak apa-apa. Volume 2 kamu sambil tiduran, udah sikat gigi ya, udah siap buat tidur. Jadi kamu nggak perlu ikutin kata-kata saya, cukup simak dan biarkan masuk ke dalam batinmu, bawah sadarmu. Kamu akan ketiduran, ya, karena memang itu mengandung ilmu sirap ya, buat tenang hati dan pikiran. Malah enak kan? Yang nggak enak kan kalau udah capek kerja, tapi nggak bisa tidur. Nah, itu kamu tidur. Bangun pagi mau 1:30, mau 1:30, 3:30, atau 4:30, begitu bangun, ingat saya bilang, bersyukur dulu sama Allah. Lalu kamu duduk tegap. Caranya, saya bantu ubah isi pikiran perasaanmu. Yang saya nggak bisa bantu ubah adalah tindakan. Ya, tindakan untuk melakukan, tindakan untuk kamu ngambil linknya sama Tefani, tindakan kamu untuk istiqomah setiap hari. Isi pikiran perasaan yang paling susah, saya bantu dengan mudah. Begitu bangun tidur, duduk, saran saya kamu pakai untuk mengubah energi-energi kekurangan kamu menjadi rezeki berkelimpahan dan penuh keberuntungan. Pakai volume 4, cuma 8 menit. Pakainya pakai earphone ya, cekrek. Tutup mata, tarik nafas, relax, ikutin kata-kata saya di situ. Ada panduannya. Jadi kamu mengafirmasi, mendoakan dirimu sendiri. Programnya adalah memprogram keberuntungan di batinmu dan juga keberlimpahan rezeki. Siapa orang hidupnya nggak mau beruntung dan berlimpah rezeki? Ada di situ, gampang banget. Setelah 8 menit, teman-teman pakai volume 5. Memprogram semangat diri buat sukses. Mengubah si malas kita menjadi si rajin. Meminta maaf sama diri sendiri karena sering bilang, musuh terbesar adalah diriku sendiri. Jangan. Kalau kamu masih sampai sekarang musuh terbesar adalah diri sendiri, ingat kata-kata saya ini. Minta maaflah segera sama dirimu. Karena itulah yang membuat kita bentur mulu sama diri kita. Itu yang membuat diri kita nggak sukses. That's why sederhananya gini teman-teman, untuk mengubah keadaan hidupmu, biar kamu bisa dimampukan, punya uang, punya hati yang tenang, bahagia, kamu pakai video hipnoterapi. Buat P3K ya. Nanti dioperasinya ibaratnya dioperasi di Bintaro ya. Untuk mampuin kamu datang ke Bintaro. Saya ajarin ilmu-ilmunya bertahap. Jadi teman-teman pakai volume-volume itu. Setelah bangun tidur, luangin waktu 35 menit bisa dong. Jadi bangunlah lebih pagi 35 menit untuk memprogram pikiran, perasaan, dan bawah sadarmu batin. Tadi volume 4, 8 menit, volume 5, 8 menit, 7 menit lah, 15 menit. Lalu volume, kalau kamu nggak punya utang ya, langsung volume ke 10. Memprogram dirimu, doanya adalah magnet uang. Magnet uang itu kamu artinya energi kamu tuh wangi sama uang. Biar jangan nyari uang, jangan nyari duit, biar kamu yang dicari duit. Nah bedanya volume 10 kamu ngeliatin sambil ngeliatin video. Kalau volume yang lain kan tutup mata, mengafirmasi, mendoakan diri. Kalau volume 10 kamu liatin videonya, cuman 5 menit. Di situ saya bikinin video-videonya berupa kata-katanya juga kamu ikutin. Video tentang uang banyak, baik itu rupiah, dolar maupun kemewahan, supaya masuk ke dalam pikiran perasaanmu menjadi program di bawah sadar. Uang, dolar, kemewahan itu mudah dan sudah kamu miliki. Ya, jadi khusus volume 10 diliatin sambil diucapin kata-katanya, baik di mulut maupun di batin. Bang, saya punya utang, biar lunas utang. Oke, pakai volume 9 dulu. Itu 15 menit 55 detik. Ya, volume 9 dipakai di awal sebelum volume 4, 5, dan 10 ya. Kalau yang punya utang. Coba ketik yang punya utang di sini dan butuh untuk lunas utang, pakai cara langit, istilahnya ini cara langit. Jadi kamu nggak perlu wirid-wirid yang kamu nggak jelas gitu ya. Semuanya dari Allah buat mengubah dirimu. Saya hanya perantara. Dan kamu yang tugasnya memutuskan memperjalankan dirimu sendiri. Ya.